Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu dilindungi ya. Tetap selalu jaga protokol supaya tetap terlindungi dari penyakit segala virus. Ya, hari ini kita akan belajar bimbingan konseling kelas 7, 8, dan 9 SMP IT Ar-Rahman Salahman. Hari ini kita akan belajar tentang hikmah belajar di masa pandemi. Ya, pandemi sendiri pengertiannya yaitu sebuah epidemi yang telah menyebar di bandara, benua, dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Pasalnya, setelah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, tetapi melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui anak-anak, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi virus corona yang telah ada sejak akhir tahun 2019. COVID-19 telah banyak merugikan masyarakat di segala benua. Pasalnya apa? Contohnya saja, anak-anak sampai detik ini belum bisa berangkat ke sekolah dan menjalankan pembelajaran tatap muka. Baiklah anak-anak, kita akan mulai dengan belajar di masa pandemi. Pandemi ini adalah ujian bagi kita semua. Mau menghindari itu bukan solusi, mau mengeluh itu tidak memberi perubahan. Kita harus mensyukuri dengan cara menyesuaikan diri dengan baik di masa new normal ini. Sudah siapkah anak-anak memaksimalkan belajar di rumah? Setelah menonton video ini, anak-anak akan semakin semangat dan banyak perubahan memanfaatkan waktu di masa pandemi. Pada masa pandemi ini, anak-anak akan sangat merasa bosan dengan banyaknya tugas sekolah dan kegiatan di rumah. Pasalnya, semua aktivitas akan dilakukan di rumah saja. Yang pertama, meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi. Apa saja ya kira-kira teknologi itu? Ya, tahukah anak-anak bagaimana cara meningkatkan penggunaan teknologi? Ya, yaitu belajar dalam jaringan ini mengharuskan anak-anak maupun guru juga harus lebih memperhatikan teknologi. Contohnya, seperti aplikasi di handphone, komputer, laptop, dan lain-lain. Anak-anak dituntut untuk mencari informasi mengenai cara pembelajaran melalui teknologi gadget. Contohnya, dengan membuka aplikasi YouTube, Ruang Belajar, Yum, dan lain-lain, anak-anak bisa memanfaatkan gadget dengan sebaik mungkin. Tetapi, jika anak-anak tidak memanfaatkan gadget dengan baik, anak-anak bisa memanfaatkan daerah di sekitarnya. Contohnya, anak-anak bisa belajar dengan orang tua, tanya kepada teman-teman, bertanya kepada kakak atau adik, saudara, bahkan tetangga. Jadi, jangan salah anak-anak. Anak-anak bisa tanpa penggunaan teknologi, anak-anak juga bisa belajar. Yang kedua, meningkatkan kemandirian siswa. Pasalnya, karena keterbatasan oleh waktu dan jarak, sehingga ruang gerak untuk berkomunikasi dengan guru menjadi terhambat dan lebih terbatas. Contohnya, anak-anak hari ini anak-anak belajar tanpa bertemu dengan bapak atau ibu guru, tetapi anak-anak bisa belajar dengan penggunaan gadget. Anak-anak bisa bertanya semua mata pelajaran dengan memanfaatkan gadget. Contohnya, seperti mencari di Google, mencari di YouTube. Nah, itu adalah salah satu keterbatasan oleh waktu dan jarak. Saat ini, smartphone benar-benar menjadi wadah yang penting untuk terus menggali berbagai informasi. Pasalnya, anak-anak tidak perlu keluar rumah, anak-anak sudah bisa mendapatkan informasi pelajaran, entah itu informasi tentang penyakit COVID ataupun tentang berita-berita yang lainnya.
Jadi, yang dimaksud dengan kemandirian siswa, anak-anak bisa belajar di rumah sendiri tanpa harus bertemu dengan bapak atau ibu guru di sekolahan. Yang ketiga, mampu mengatur waktu lebih baik. Yaitu, keadaan pandemi ini menuntut kita untuk lebih banyak berdiam diri di rumah. Dengan adanya waktu luang, seperti sekarang semestinya kita jadikan kesempatan untuk meraih target, agar waktu tidak terbuang sia-sia. Adapun beberapa tips yang bisa dilakukan yaitu ada 3 cara. Yang pertama apa? 1. Membuat rancangan kegiatan atau agenda kegiatan. Yang kedua, prioritas kegiatan yang utama. Yang ketiga, memperbanyak beribadah. Maksudnya adalah yang pertama, contoh jadwal kegiatan sehari-hari. Jadi, anak-anak bisa membuat jadwal dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Untuk apa? Agar anak-anak bisa memprioritaskan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Contohnya, dari bangun sholat subuh. Setelah sholat subuh, anak-anak mandi dan olahraga. Setelah itu, anak-anak bisa belajar atau membantu orang tua dan seterusnya. Itu adalah agar anak-anak bisa memanage waktunya. Dan yang kedua, prioritas kegiatan yang utama. Di sini, anak-anak harus bisa belajar mana prioritas utama yang bisa kita lakukan, yang dapat kita manfaatkan agar anak-anak tidak membuang waktu dengan sia-sia. Anak-anak contohnya bisa belajar, bisa mengerjakan tugas dari guru, ataupun hal-hal yang lebih penting daripada yang lainnya. Yang ketiga, memperbanyak beribadah. Di masa pandemi ini, anak-anak bisa melakukan ibadah secara memperbanyak ya, agar anak-anak bisa terlindungi dari segala penyakit. Allah sedang memberikan kita ujian, seharusnya kita harus lebih dekat dengan Sang Pencipta. Ya, yang keempat, kreatif berkegiatan di rumah. Bagi sebagian orang, pembatasan aktivitas justru bisa membuat mereka lebih kreatif dan mengembangkan diri agar kesehatan tubuh dan mental bisa tetap dijaga dengan baik. Hal-hal apa yang bisa dilakukan? Contohnya di rumah, anak-anak bisa membuat layang-layang. Terus anak-anak juga bisa menjual layang-layang tersebut. Contoh yang lainnya, anak-anak bisa memanfaatkan barang bekas. Barang bekas misalkan plastik. Plastik bisa dijadikan untuk tas, untuk bisa dijadikan papan duduk, ataupun bisa mengerjakan hal-hal kreatif yang lainnya. Yang kelima adalah quality time with family. Ya, jadi waktu adalah hal yang berharga. Hal yang berharga yang bisa diberikan kepada orang terdekat, seperti keluarga, dan hal ini sudah tak terbantahkan lagi. Selama ini mungkin ada beberapa sekolah yang menerapkan full day school, sehingga lebih banyak waktu di sekolah daripada di rumah. Nah, anak-anak bisa berkesempatan. Untuk kali ini, anak-anak bisa memberikan waktu anak-anak yang terbaik untuk kedua orang tua dan keluarga anak-anak. Dan yang keenam, lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Pandemi ini mengajarkan kita lebih peduli dalam kesehatan diri dan menjaga diri. Bahkan, kita harus mengingatkan keluarga untuk terus menjaga kesehatan. Di mana pandemi ini mengharuskan semua harus saling support agar semangat peduli kesehatan tidak kendor. Supaya tetap bisa fokus dalam belajar, anak-anak wajib menjaga daya imun supaya tetap bisa sehat dan fokus dalam mengerjakan pembelajaran. Dengan cara apa anak-anak? Yaitu mematuhi protokol kesehatan. Memakai masker, rajin berolahraga, menjaga jarak, mencuci tangan, tingkatkan prestasimu, konsumsi makanan bergizi, dan selalu gunakan hand sanitizer agar tangan kalian tetap bersih. Ya, jadi hikmah belajar di rumah.
Hikmah belajar di rumah yaitu pembelajaran di rumah dapat memberikan dampak yang positif dan negatif bagi anak-anak. Namun, anak-anak bisa menjemput hal positif tersebut dengan bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu di rumah dan ingat menjalankan aktivitas sesuai protokol kesehatan, tetap beribadah dengan sungguh-sungguh, dan selalu menjaga kesehatan agar prestasi anak-anak tetap terjaga di sekolahan. Ya, jadi itu adalah semua penjelasan dari pelajaran BK hari ini ya anak-anak ya. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu dilindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.